Pas yang ketiga kali, jeglek, Wai nengok, tapi dia kaget sambil teriak, masuk. Ada orang ya, muka gitu, gini ke kaca. Ya, Terus itu dari situ Gugun lu botol. enggak. Lagian. Cuman Nah, ini gua nggak tahu gimana gua kebangun pas gua nengok gini, itu di atas kepala gua ada yang kebalik juga sama kayak kepala gua. nah lo ogah bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel PMK Padepokan Malam Kliwon. Alright, sesuai request teman Kliwon nih. Yoi. Banyak banget di request juga nih. Bang, undang narasi misteri dong. Gila. Itu. Sebelumnya banyak ya yang minta kita, Bang, ajak lagi dong kreator horor yang lain. Iya. Nah, salah satunya adalah Mas Randi dari Narasi Misteri. Mantap, Mas Randi, thank you Halo. banget. Thank you sudah mampir. Makasih sudah diajak ke sini, Mas. Yoi. Jadi ceritanya lucu. Apa tuh? Kita tuh satu tongkrongan lah, satu circle sebenarnya, Satu Mas circle. Randi. Ada perantaranya nih. Perantaranya orang meleng lah pokoknya. Ya gak heran lah. Udah meleng hitam lagi gitu kan. Gua nanya ke dia, kapan nih gue bisa ke narasi misteri? Mas Randi bilang, kapan nih gue bisa ke PMK? Begitu jadinya. Dan waktunya kucing-kucingan terus. Nah, Oh iya, waktunya benar. kucing-kucingan Waktunya dulu. gak pernah ketemu ya. Dan akhirnya di malam ini kita bisa ketemu. Nah, Tapi sebelum kita dengerin ceritanya Mas Randi dari Narasi Misteri, boleh kali itu Pak di Nah, passing dulu. Mas Randi, silakan. Nah, Jamuannya kenapa enak ya? ditukar begitu? Ayo, tukar lagi. Repot banget. repot. Kita Oke, dulu. bukan lu Mas. Spesial buat Mas Randi Agak nih. licin nih guys. Ah, Ini dia. amatir. Waduh, maaf deh. Cheers dulu kali ya. Ah. Mantap. Mas. Mantap. Wah. Jadi teman Kliwon, Hmm. yang lagi kita minum ini adalah Iceland Vodka yang varian Kamikaze nih. Rasanya nih cranberry dan citrus. Ya, jadi kalau kita cobain tadi tuh Mas, teksturnya tuh light ya. Ya. Dan rasanya tuh ada asemnya, ada segernya. Betul. Nah, ini salah satu varian yang lagi diminatin banget yang Kamikaze ini. Ini gue pertama nyoba sih, dan halus banget ya. Wih, Gila. Beneran halus. mantep banget. Jadi si Iceland Vodka ini adalah minuman koktail ready to drink nomor 1 di kelasnya. Betul. Siapa tahu nanti kita 2 bulan lagi, sebulan lagi, atau kapanpun generasi misteri yang lagi kita minum nih Mas. Wah, rasa yang lain. Nah. Gitu kan. Ngikut lagi kan? Ini gak repot-repot pakai campuran deh. Nggak Oh, usah. nggak usah. Nggak usah. Rasanya udah enak. Nggak Ini usah. aja, udah ini aja. Ini Aman. aja. Alright. Mas Randi, Narasi Misteri. Yes, gitu. Mas. Salah satu channel horor juga yang teman-teman bisa lihat juga di YouTube gitu ya. Narasi Misteri. Ini menarik banget. Kalau lo udah nonton belum? Gua beberapa kali ngelihat videonya dan yang menarik menurut gua fakta di baliknya. Kalau studio yang yang dijadikan tempat syuting sama Mas Randi dan teman-teman itu adalah gedung yang udah lama terbengkalai. Betul. Menghayati banget dia sebagai kreator horor ya. Bukan menghayati. Itu sambut bergayung. Terbalik. namanya. Oh, dong. belum. Gayung bersambut. Nah. Itu resiko yang harus diambil. Rezeki yang harus dihindari. Enak bener. Oke, nah kita tahu semua nih teman Kliwon gitu ya, kalau bangunan khususnya di Indonesia ya, abandoned place gitu, kalau misalnya udah lama tiba-tiba dihuni pasti selalu ada aja. Tadi kita sempat bahas di luar ya, Betul. dari faktor yang klinis, faktor yang teknis, sampai faktor non teknisnya gitu. Kenapa bangunan kosong itu anggaplah setahun nggak berpenghuni sama berpenghuni itu pasti cepet roboh yang nggak berpenghuni.
Iya, lebih cepat rusak nih bangunan yang nggak berpenghuni. Betul. Padahal logiknya kan ini sama-sama nggak diapa-apain gitu. Iya. Dan lebih rutin diinjak-injak bangunan yang ada orangnya gitu ya. Harusnya lebih gampang hancur. Iya, logikanya kan gitu. Tapi tadi kita berdebat tuh ya. Ada berbagai argumentasi yang nunjukin plus minusnya nih. Dan ternyata itu kejadian juga di teman-teman narasi misteri ya, di studio yang digunakan ya. Iya. Anyway, narasi misteri ini berarti 2 tahun ya? Udah 2 tahun, 3 tahun? Sekitar 2 tahunan. Ya, 2 tahunan ya. Luar biasa. Oke Mas Gilang, boleh dong Mas diceritain. Randi. Mas Gilang mah temennya lagi. Temennya lagi nih mau datang nih. Iya, orang Meleng lagi itu. Kita ambrukin lagi ke sini nih. Ujung-ujung Meleng datang lucu semua banget ini. nih. Orang kok nagih datang. Terus gue datang lagi ya. Ntar gue yang bawa deh. Udah Iya, gak usah gitu-gitu lu. Gak usah gitu-gitu. Orang udah ada esle. Lah, Masih bawa-bawa. gaya. Monggo Mas Ya. Randi. Nah, jadi narasi misteri ini kita bikin tahun 2022 kan. Oke. Oke. Nah, di saat kita bikin banyak pertimbangan, kita harus mulai di mana gitu. Karena tempat masing-masing sulit gitu. Dan akhirnya kita dapat bantuan dari satu teman kita. Nah, teman kita ini punya sebuah bangunan. Jadi dia punya kantor, terus berpindah ke gedung baru, bikin bangunan baru. Nah, gedung lama ini ditinggalin, jadi udah nggak ada aktivitas kantor. Itu kurang lebih tahun 2016-an. 6 tahun dong. 6 tahun. Edan. Kami masuk ke situ itu sekitar 2022. Oke. Di saat kita bingung, kita dikasih tawaran, udah gak apa-apa tempatin aja buat kalian mulai gitu kan. Karena ya itu jauh lebih memudahkan kita ya. Ya udah kita masuk deh tuh ke tempat itu. Pilihannya cuman 2 sebenarnya. Gedung baru bisa dipakai, gedung lama bisa dipakai. Cuman kalau gedung baru itu akan repot karena masih aktif. Nah, kalau gedung lama kita bebas mau ngapain aja di situ. Kita bisa bikin set dan lain-lain. Kita milihlah gedung lama. Setelah oke, walaupun belum ngelihat gedungnya, tapi kita udah oke. Ya, sampailah akhirnya kita ke sana dan kita lihat tempat mana yang mau dibikin jadi buat kita podcast. Gedungnya ini kalau dibilang besar, lumayan besar. 2 lantai. Lebar bangunannya aja mungkin ada sekitar 20 sampai 30 meter lebarnya. Wih. Dan lumayan. banyak ruangan karena kan emang sebelumnya kantor. Oke. Nah, ada satu ruangan yang masih bagus. Setelah 6 tahun ditinggal itu masih bagus. Itu ruang meeting. Ruang meeting ini karpetnya lebih halus dibandingin karpet luar gitu. Yang ruang meeting ini ada di lantai 2. Dan dia ini ada 2 pintu. Pintu kanan ini yang langsung ke lobby lah ya, yang di tengah. Pintu kiri ini sepertinya dulu nyambung ke ruangan bos. Oke. Dan pintu kiri ini setelah kita lihat, ruangannya itu kotornya minta ampun. Debunya aja sekitar 1 sampai 2 cm. Tebel banget. Tebel. Tapi anehnya ruangan meeting ini nggak berdebu banget gitu. Ya udah, dari semua ruangan itu sekitar di lantai 2 aja ada sekitar mungkin 8 atau 9 ruangan yang lumayan besar ya. Tapi ruang meeting paling besar. Ya udah, kita milihlah di ruang meeting nih. Kita di ruang meeting, kita bersih-bersih, kita ngeset, kita mau bentuknya kayak gimana gitu kan. Di hari pertama, hari kedua kita bebersih. Sampai kalau nggak salah hari keempat itu kita mulai masukin komputer di situ. Oke. Sekalian udah jelas, oke ini buat kita kerja gitu. Kita beberes, itu nggak ada gangguan apa-apa ya. Tapi emang hawa gedung kosongnya itu nggak bisa dibohongin.
itu ya layaknya gedung kosong, bau lembab, bau debu, nggak ada bau orang gitu. Nah, buat orang yang masuk ke situ bohong kalau nggak merinding. Ya, benar. Dan problem kedua, kan kita udah mulai ngisi tempat itu. Dengan gedung sebesar ini, kita nggak bisa nyalain listrik semuanya. Oh, benar. Gedungnya Ya, besar, kita nggak bisa nyalain semua listrik. Jadi yang kita bisa nyalain listriknya itu cuman di ruangan kita. Karena kalau yang lainnya dinyalain itu borosnya minta ampun. Ya. Jadi kita lebih memilih biarin deh gelap gitu. Anjir, Iya lagi kebayang lagi. Jadi titik kehidupan tuh cuma di ruangan itu doang tuh Yes. ya. Yang lain masih kayak ya udah ditinggalin Yes. gelap. Betul. Damn. Dan itu di lantai 2 ya. Ya berarti kalau ada apa-apa ya kita nggak bisa kabur kemana-mana sebenarnya. Nah, di kejanggalan pertama yang kita alamin, jadi yang ada di situ regulernya sebenarnya kita ber-6 regulernya saat itu. Nah, tapi yang paling sering itu ada 4 orang di sana. Ada gua, ada namanya Gugun, ada namanya Iman, dan ada namanya Genta. Nah, 4 orang ini yang paling sering ada di situ. Ada satu lagi namanya Wai, itu dia jarang ada di situ lah, apalagi kalau malam nggak ada di sana. Nah, ada situasi gua lagi sama Gugun. Gue berduaan sama Gugun. Jadi di tempat gue itu setnya itu ada drum, ada alat-alat, ada drum, ada patung gitu-gitu kan. Gue lagi kerja pakai headset, Gugun lagi tiduran di belakang gue. Terus tiba-tiba drum yang ada di ujung belakang itu bunyi kenceng. Simbalnya atau tomnya. Dang, kenceng banget. Gua aja yang pakai headset itu kaget. Gugun yang lagi tiduran dia juga kaget. Gue sama Gugun cuma bisa lihat-lihatan. Apaan? Gitu, gue bilang gitu. Apaan? Dia cuma nunjuk. Lu iseng ya? Gue bilang gitu kan. Enggak, orang gue lagi tiduran. Terus itu apaan? Nggak tahu. Itu pertama kali kita ngerasain janggal di situ. Jam berapa tuh, Mas? Sekitar jam 9 malam. Malam ya. Okay. Jam 9 malam. Kedua kali ini yang kalau dibilang minor kata orang-orang itu minor, cuman dengan tempat yang seperti itu jadi konyol. Tadi gue mention pintu ada 2, kanan sama kiri. Sedangkan yang kita buka cuman kanan, karena kiri nyambung ke ruangan bos tadi. Oh iya. Yang ada debunya sekitar 1 cm tadi. Di ruangan bos ini, pintunya yang selalu dikunci, itu tiba-tiba ada ketokan. Tok, tok, tok. Gue cuman dengerin sama Gugun lagi. Saat itu gue paling sering sama Gugun ada di studio. Dan kalau ini kejadiannya siang ya. Siang. Tok tok tok. Gue pertama kali gue nggak ngeh. Kedua kali, yang pertama kali ngeh itu cuma si Gugun. Kedua kali tok 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 baru gue ngeh. Gue nengok ke Gugun, ada orang di sebelah gitu. Karena ruangan bos yang pintu masuk sebelah sananya itu nggak mungkin kebuka. Nggak ada. Jadi kita buka kuncinya, nggak ada orang. Tapi itu diketok. Ini makin bikin gua aneh. Kok bisa sih tiba-tiba ada ketokan? Masalahnya ketokannya itu ritmenya stabil. Gitu. Ya, kayak orang ya. Bukan hewan yang sporadis kan biasanya. Bukan. Dadadadadadak gitu kan. Dan ini berulang gitu. Gua coba sama Gugun, dan ini jadinya kan bahan pembicaraan sama kita. Ini ada gini-gini nih, gimana gitu. Kalau gue pribadi sebenarnya cuek deh gitu, selagi masih ada orang ya. Walaupun di saat gue lagi sendiri di ruangan itu, ya nggak bisa bohong kalau takut sama situasi yang ada gitu.
Setelah itu ada gangguan di saat ada Y. Ini salah satu yang menurut gua parah ya. Pertama kali ada yang parah. Y ini lagi sama Genta di ruangan studio. Dia ini Y lagi tiduran, Genta lagi ngedit. Dan pintu yang ada dua-duanya ini di tengahnya kayak ada kaca panjang ke bawah gitu. Oh, kebayang. Kaca bening buat tembus lah gitu, ngelihat tembus. Ini kejadian sebelum maghrib, kayak sekitar jam 5 deh. Nah, Y ini yang lagi main HP tiba-tiba kaget sama ada orang buka pintu dari ruangan bos ini. Orang buka pintu dan itu tegas, cekluk. Y cuma teriak, masuk gitu. Jegluk. Masuk, tapi dia masih belum nengok, masih nggak ngeliatin. Pas yang ketiga kali, jegluk, Y nengok, tapi dia kaget sambil teriak, masuk. Ada orang ya, muka gitu, gini ke kaca. Goblok, asli. Dan Y langsung refleks pintu depan. Tapi abis dia nyebut pintu depan, dia baru sadar, loh siapa yang masuk dari situ? Oh, kan itu ruangan bos. Nah, Y bangun, Genta ini bangun. Karena di saat Y udah ngomong masuk 2 kali, Genta ini udah ngeh gitu apa yang terjadi sama pintu. Genta ini ke kanan. Di kanan ini by the way sebelah pintu itu ada kaca besar, besar banget. Itu tembus ke tangga. Jadi sebelah pintu. Oke. Ini tembus ke tangga dan udah pasti kalau ada yang kabur tuh kelihatan dari kaca besar ini. Y ke pintu sini, langsung ngebuka, nggak ada orang. Genta langsung ke kaca sini, ngelihat nggak ada orang. Padahal itu berbarengan di saat Y ngelihat ngomong masuk dan dia langsung ngeh kalau nggak ada orang, jadi benar dikejar. Dan harusnya secepat-cepatnya orang lari ada suara langkah kaki, karena kalau lantai 2 pasti orang lari kedengeran. Mencar nih mereka, nggak ada orang sama sekali. Dan ajaibnya di kaca itu yang bekas orang ngintip, di posisi yang sama ada bekas kayak minyak muka ya. Jidat, hidung, dagu. Oh, nempel berarti. Nempel. Ninggal Jadi bener-bener bekasnya. gini dia. Soalnya kacanya ukurannya cuma segini buat ngintip. Dan bener-bener nempel itu. Asli. Dari situ kita semua inisiatif, kita bersihin deh. Bersihin. Bersih ini dalam arti Debu-debunya ya. Oh, debu-debunya. Debu-debunya. Mungkin kita semua berpikir kotor kali ya. Gitu. Kita bersihin. Kita di besokannya, karena itu kan mau maghrib tuh, dengan berbagai tanda tanya, ya kita tetap jalanin tuh di situ tuh. Kita bersihin deh. Kita bersihin tuh semuanya tuh. Besokannya kerja bakti lah tuh. Satu ruangan itu divakum, dibersihin gitu. Kita bikin aktif nih ruangan gitu. Kita semua ngomong gitu. Ya udah, kita bikin aktif. Tuh seharian bersih. Besokannya yuk kita taruh apa nih di sini yang bisa dipakai buat nongkrong gitu kan. Kita taruh ya buat bangku-bangkuan gitulah gitu. Ya udah, kita masukin di situ. Sedikit aman, tetap bau lembab ruangan kosong ini itu nggak bisa hilang dalam sehari, seminggu gitu masalahnya mas. Pasti. Jadi dengan gangguan itu di ruangan tempat kita kerja itu masih bau lembab gedung kosong. Gua ngehnya ini bau lembab itu pokoknya setelah 6 bulan deh kita ada di ruang meeting. Setelah 6 bulan gitu, itu baru bener-bener gak ada bau lembab.
Setelah ruangan itu bersih, ya udah kita nongkrong di depan, kerja di dalam. Nongkrong depan, kerja dalam. Nah, kita lumayan sering lah saat itu awal-awal nginep di studio ya. Ini terjadi sama Gugun di saat dia lagi berdua sama Genta. Gugun ini tidur dan dia tidur selalu di tempat yang sama, di sebelah kaca yang tadi besar buat ngintip keluar. Gugun ini tidur di situ ini sekitar jam 10-an, jam 11-an lah gitu. Dia masih, kalau dibilang tidur nggak tidur lah gitu. Di malam itu, gue lupa ya di malam keberapa lah, pokoknya ini semuanya range di antara 3 bulan pertama. Gugun ini lagi tidur, bajunya tarik-tarik. Beneran, man. Ditarik. Jadi beneran awalnya gini, dia cuman gini, habis itu dia tarik kenceng gitu. Dan Gugun tidur itu punggungin tembok, punggungin kaca. Itu dari situ Gugun langsung bangun dari ruangan studio, dia pindah ke depan. Di depan lagi ada siapa ya, Gugun sama Genta itu. Di depan lagi ada Genta, Gugun di dalam sendiri. Cuman dia nggak mau ngomong. Dia ngomong itu setelah beberapa hari lah kejadian itu. Satu ketika, gue sebenarnya orang yang, kenapa gue berani ngambil tempat itu? Sebelumnya gue orang yang skeptis sama hal seperti ini gitu. Tapi emang gue sebelumnya ngalamin hal-hal seperti ini. Ada gue ngalamin kejadian-kejadian horor sebelumnya gitu. Tapi kepala gue tetap nggak bisa melogikakan lah saat itu. Ini gue lagi tidur di ruangan studio. Gue lupa ini jam berapa ya, jam 2 apa jam, pokoknya tengah malam deh. Itu ada gua, ada Iman, ada Genta apa ya, pokoknya seingat gue cuma bertiga. Gue tidur di ruangan itu. Ada satu kejadian, gue lagi tidur, di atas kepala gue ini ada yang gerak-gerak. Jadi studio buat gue di sini, kepala gue ngebelakangin studio. Oke. Ada yang gerak-gerak, serok. Ini gue nggak tahu gimana. Gue kebangun pas gue nengok gini, itu di atas kepala gue ada yang kebalik juga sama kayak kepala gue. Nah lo, ogah bener. Apa bentuknya, Mas? Perempuan, cuman kebalik ya, rambutnya jatuh gitu. Jadi di saat gue gini, dia juga kebalik ke arah gue. Itu gue langsung wah, gue berarti kayak gue ngeliatin, cuman iya kekunci. Iya. Lu freeze. Iya. Itu gue ditampar, gue kebangun gara-gara gue ngerasain sakit ditampar sama Gugun. Gue nggak tahu dari kapan dia ngehnya, cuman yang gue inget cuman situasi itu. Edan. Jadi tidur terus tiba-tiba kebangun serak sampai sih gitu. Gue cuman mikir gitu, sampai sih. Gue ngecek ada yang bentuknya kayak gituan. Gue nggak tahu ya bentuk ke belakangnya itu apa. Cuman di saat gue gini, ada kepala juga bentuknya gini, sama-sama ngelihat dengan mata ngelirik ke atas. Ih. Najis bener. Respon lu adalah teriak tapi nggak bisa kan? Tapi lu merem atau melek? Melek. Gue lagi ngelihat sosok itu. Cuman ya kalau refleks gue yang gue inget cuman anjing gitu dong. Itu doang yang gue inget. Ditampar-tampar sampai sama Gugun. Sampai gue ngehnya ditampar-tampar.
gue kebangun gara-gara kesakitan. Gue ditampar-tampar karena ya mungkin kalau gue ada di situasi Gugun, gue melihat temen gue kayak gitu, mungkin itu juga respon yang akan gue ambil gitu. Kenapa nih gitu? Ternyata Gugun dan siapa tadi, Iman ya? Iman. Gugun dan Iman itu nggak melihat apa yang gue lihat. Apa yang mereka lihat? Maksudnya dia melihat cuma gue kejang-kejang doang. Dia nggak melihat sosok apa yang bikin gue seperti itu. Iya. Dia cuma ngelihat lu tiba-tiba kejang gitu aja kan. Wah. Tuh dari situ gue bangun, gue keluar, anak-anak keluar, kita ngumpul di luar, ngomonglah gue apa yang gue lihat. Di situ anak-anak juga mau komen, tapi komen apa? Cuman bisa nenangin. Iya. Serius lu? Ya gue ceritain, cuman bilang serius. Situasi gue kayak tadi, lu masih nanya gue serius gitu. Iya, lu lihat aja tadi. Gue udah jepat begitu. Udah kayak disetrum pakai setruman ikan begitu. Masih ditanya, serius lu? Sama kayak orang jatuh dari motor, sakit mas. Oh iya benar. Jatuh mas? Agak. Aduh. Ya, itu dari situ Gugun lu botol. Enggak. Lagian. Cuman Gun. Iya sih. Panik sih gua kalau jadi Gugun sih. Iya. Teman gua kenapa nih? Iya. Kan pilihannya ya maaf ya. Entah epilepsi atau kenapa kan gitu ya. Maaf gitu. Wih. Cuman kalau epilepsi biasanya kita tahu histori teman kita. Iya benar, itu ada riwayat. Iya. Oke, lanjut. Pas lu cerita kayak gitu, teman-teman lu feedbacknya cuman gimana jadinya kita. Mau lanjut apa enggak nih? Iya. Gitu kali ya. Iya. Gimana jadinya kita? Mau berhenti buat gua nggak mungkin. Mau dilanjut tapi situasi seperti itu, dengan yang kita semua tahu situasinya itu banyak banget gangguan dari awal. Ya udah, kita mikir tenang, ademin kepala, tenangin hati lah gitu di situ. Sampai itu kita sampai pagi nggak ada yang tidur. Ya udah, nongkrong aja jadinya tuh dari jam 3 malam gitu. Ya udah, kita nongkrong aja sampai besoknya nggak bisa tidur. Besoknya siang ya jadinya berjalan normal lagi gitu. Karena besokannya nggak ada apa-apa, berjalan normal, kita nggak mikir yang aneh-aneh lagi. Walaupun malam buat gua ada was-wasnya gitu, tapi besokannya gua nggak nginep, besokannya balik gua. Iya. Konyol aja kalau gua masih mau nginep malam itu juga gitu. Gua dari situ balik, tapi sehari setelahnya gua balik lagi, ya kita semua merasa ya it's okay gitu. Kayak biasa lagi. Ya, normal life aja gitu ya. Dan kita ngesampingin apa yang terjadi kemarin gitu. Itu kan di saat situasi ini terjadi, kita kan udah mulai syuting tuh. Oh ya. Udah berjalan lah. Soalnya dari awal kita nempatin, kita di minggu ke-2 itu udah syuting gitu. Udah mulai stok banking gitu, video. Nah, kita menormalisasi karena kita dapat gedung ini, gedung kosong 6 tahun. Jadi kita menormalisasi apa yang terjadi deh gitu. Sebelumnya ada yang satu kelewat sama gua. Di bawah ini sebelum kita masuk di tahun ke-6. Di tahun kedua kan ada yang tinggal 1 orang kantor tadi kan. Oh iya. Ya kan. Nah, kita nggak pernah ngomongin hal-hal apa yang terjadi sama kita di atas ke mas yang ada di bawah. Jadinya ya udah, yang ada di atas kita telan sendiri gitu. Mungkin dia juga nggak mau ngomong apa yang terjadi di sana, takut kitanya juga takut gitu. Si mas ini kalau gue bilang senior lah, udah 50-an lah umurnya. Dia tinggal di situ 2 tahun sebelum kita masuk dan sendirian kan. Dia kalau lagi libur di kantor bebersih depan gitu, sapu-sapu
daun-daun gitu kan. Oh, penjaga berarti nih ya. Dia sebenarnya juga. orang kantor, Oh, cuman orang karena kantor. ya udah tinggal situ aja sekalian rawat gedung gitu. Oh, iya. Jadinya ibaratnya jadi kayak rumah dia sendiri, dibersihin gitu kan. Nah, akhirnya satu ketika kita punya kesempatan buat ngomongin hal ini. Dia ternyata jauh lebih banyak apa yang dialamin. Iyalah. Iya. Pasti. Dia itu tinggal di bawah sendirian setelah 4 tahun kosong dan sebelum ada kita. Kalau dibilang orang tua ini berani, buat gua berani banget. Kedua, dia kalau gue bilang cuek sama setan, secuek itu. Gue nggak ngerti kenapa dia bisa kayak gitu. Cuman satu yang diceritain sama dia lagi tidur di kamarnya, tiba-tiba dari bagian depan pintu masuk kamar dia itu digedor-gedor kenceng, dong dong. Dan setiap ada gedoran itu, dia cuman, gue lupa pokoknya dia ngomong bahasa Jawa nih. Si Mas ini orang Jawa. Dia ngomong, mau ngapain lu? Dia selalu ngomong gitu kalau setiap ada gedoran. Dan gedoran yang ini ke dia itu terjadi sesering itu. Jadi bisa seminggu 2 kali, bisa seminggu sekali gitu. Dan mungkin karena dia sendiri di sana, itu yang bikin dia kalau ada apa-apa mendingan gue tantangin. Kayaknya seperti itu. Ada satu momen dia cerita di saat dia lagi masak di dapur. Jadi dapurnya itu ada di lantai 1, yang ke belakangnya itu buat parkiran mobil sebenarnya. Jadi dapurnya di lantai 1, di bagian luar ruangan, bagian luar kantor, pintu belakang, dan itu langsung parkiran mobil. Nah, parkiran mobil ini karena barang-barang semua udah lama nggak kepake, jadi taruh jadi gudang di situ. Nah, dia lagi masak di situ, dia sekali diketawain sama perempuan. Diketawain di perempuan, responnya cuman itu, ngapain lu ketawain gua gitu. Tapi tetap dia ngomong bahasa Jawa ya. Ngapain lu ketawain gua? Dia nengok keluar, dia cuman lihat di pojokan tempat barang-barang tadi. Dia ngeliat cuman ada cewek gini, diem, tapi di tengah-tengah. Jadi ada di luar ini ada kanopinya gitu. Nggak nempel di atas, tapi nggak ada di bawah. Ngambang cuy. Gini aja. Wah. Dari situ sama dia ditinggalin, dia masuk gitu. Nah, lo tau nggak Mas Randi, kenapa mas-mas itu nggak pernah takut sama apa yang dihadapin di gedung itu? Kenapa tuh? Karena dia adalah orang yang ini. Wah, fearless. Gila tuh. Dan tahu nggak fakta menariknya? Orang-orang itu adalah saya. Jadi selama ini lu yang Mas-mas Jawa. Fearless. Gitulah pokoknya. Coba berarti ngomongnya gimana waktu itu? Ngapain lo nantang? Ngapain lo gangguin gua? Wes mangan dorong. Nawarin makan dong kalau gitu. Mas-mas Jawa sih, mas-mas Jawa bener. Mas-mas Jawa. Kalau tadi siapa yang ceklek masuk gitu siapa tadi? Why? Nggak gitu tuh. Gimana kalau masuk mas-mas Jawa? Masuk. Masuk. Gitu kalau mas-mas Jawa. Agak gitu ya. Coba lu bunyi. Ceklek. Masuk. Gepeng tuh. Aduh. Masuk. Mas Jawa. Tapi gue tuh penasaran dari tadi. Sebenarnya takutnya gue tuh ketika lo tadi bilang Mas, ada bercak jidat dan apa? Hidung dan dagu ya.
nempel kan. Cuman nggak ada bekas bibir yang ngecup gitu, nggak ada. Nggak ada gambar-gambaran itu tuh, nggak ada gambar-gambaran apa gitu, nggak ada ya. Karena gue punya dengar dulu ya zaman nyokap gue kerja gitu, dan real terjadi gedung kosong ternyata ada, maaf ya, ada apa bahasanya? Gembel. Iya, bahasa sopannya apa sih? Susah banget. Homeless. Ya ada homeless gitu yang secara kesehatan mentalnya juga terganggu gitu. Iya, Jadi bisa aja tuh dia tidur di mana Di gitu. loteng. Iya. Jadi nggak ketahuan kalau ada dia tinggal di situ ya. Iya. Wah itu lebih serem banget Pak. Karena dia bisa senekat apapun Iya, gitu. iya. Tiba-tiba mukul ya kan. Iya. Tiba-tiba nusuk. Sama yang kedua tadi pas lo kejang, udah dipastikan bukan rambut lo. Bukan. Rambut dia Bukan. sendiri. Takutnya rambutnya gini lupa diikat pas tidur ada di sini kan. Yang Kaget gitu. waktu itu malah yang gue takut, di saat gue gini dibangunin, pas gue bangun dianya kejambak juga, nempel. Oh deh. Pas gue pindah ke depan, yang gue takut dia ngintil gitu. Iya, berarti ini bisa jadi sosok cewek ini yang dilihat sama Javanese young people itu Yes, ya? si mas itu. Mas Jawa kan? Japanese young people. Mas Jawa. Iya. Gitu. Bisa jadi ya. Tapi sekarang udah gak ada lagi nih. Masih Masih ada lagi. Masih. Si Mbak itu loh. Gangguannya masih. Setelah bangunan setelah ruangan kita itu yang gue bilang sekitar 6 bulan bau lembab dan lainnya Baru hilang, hilang. itu mendingan. Tapi ada satu situasi ini kita kedatangan teman kita lah dari Bogor. Oke. Nah, kedatangan teman kita dari Bogor ini mungkin di bulan ketiga kayaknya. Kalau nggak salah gue di bulan ketiga gitu, dengan semua problem yang ada gitu ya. Gue sama Y itu cerita ke teman gue yang ada di Bogor itu. Oke. Yang kita tahu teman kita ini punya Kemampuan lah. Bisa lah. Yes. Nah, kita ngomong ke teman kita tentang apa yang terjadi di tempat kita. Teman kita datang, dia datang sekitar jam 7 malam. Kita ngobrol-ngobrol di bawah. Terus tiba-tiba dia bakar apa ya, kayak dupa gitu. Yang Dupa lah yang segitiga gitu. Yang gunungan gitu. Iya, yang gunungan gitu. Iya. Ditaruh di tempat kayu gitu, ditaruh di dalamnya gitu, dibakar lah sama dia. Sembari kita ngobrol. Sambil dibakarin rokok terus ditaruh doang. Ya udah, kita ngobrol, kita ceritain semua yang ada. Boleh nggak gua puterin tempat ini? Gue lihat-lihat ya gitu. Di malam itu ya udah, ayo, karena kitanya pede. Yang menurut kita dan kita yakin dia punya keilmuan. Dia datang sama teman-temannya sebenarnya. Sama beberapa orang. Nah, by the way teman kita juga waktu itu ngonten ya. Nah, ngonten yang penelusuran gitulah. Dan dia datang ke kita bukan buat ngonten, tapi buat ngikutin apa yang kita ceritain gitu. Ya udah, muter lah gitu. Muter, dijelasin semuanya satu-satu sama dia. Anjay. Di tempat yang jadi kita cuman ceritain ada sosoknya, ini kejadian. Cuman salah satu yang kita nggak ceritain, si mas yang di bawah ngelihat ada perempuan yang tadi itu. Ada di tengah-tengah pojok belakang situ. Yang pertama kali dia omongin, karena kita lewat samping langsung ke belakang, itu perempuan itu. Dan dia ceritain perempuan ini kenapa. Dia ceritain perempuan ini kecelakaan mobil, meninggal di tempat, terus ya udah gentayangan gitu. Nah, ini satu fakta yang kita dengar dari dia.
Terus muterlah tuh, naik lewat belakang, ada tangga muter gitu ke lantai 2. Lewat tangga belakang diceritain nih, di sini ada gundurwonya. Tapi yang kita pun ngeh sama sosok yang ada di situ. Nah, genderuwo ini Mas Nur itu sering banget lihat sosok itu. Hitam tinggi gede di belakang, di atas tangga muter lewat pintu belakang, yang mana itu apa yang diceritain sama dia. Semuanya tuh sampai ke rooftop, semuanya diceritain sama dia. Dan apa yang diceritain sama dia dan apa yang diceritain sama si Mas tadi, itu semuanya matching. Padahal kita beberapa nggak nyebutin masalah-masalah yang ada di Mas ini ke dia. Itu hal yang gua nggak bisa logikain kenapa bisa sebenarnya. Iya. Sama tuh ya. Sama. Valid ya. Begitupun dengan beberapa narsum yang pernah mampir ke narasi misteri nggak? Kan pasti banyak nih narsum-narsum. Pernah ada yang nih kayaknya ada cewek deh atau gimana gitu. Rata-rata semua narsum yang bisa dibilang bisa lah ya, itu ngomong, Mas serius kita syuting di tempat kayak gini. Kebanyakan ngomong kayak gitu. Ada beberapa orang, lo pada gila lu ya, kok lo berani-beraninya bikin konten ginian di tempat yang seperti ini gitu. Oh, ada satu yang gue kelewat, Mas. Jadi di depan ruang meeting ini ada satu tiang. Jadi naik tangga di lantai 2 nih, ada satu tangga. Itu di tengahnya ada tiang, tiang pondasi. Ini kejadian malam-malam. Si Iman, gue lupa Iman apa Genta gitu ya, di antara mereka itu ngelihat sosok pocong berdiri di tiang ini. Jadi kita naik itu dari lantai 1 ke sini, dan pas naik itu tiang ini ngadep ke orang datang, dan ada pocong itu yang dilihat sama Iman. Dan saat itu dan ini tempatnya gelap ya. Maksudnya cuman ada biasan lampu dari kaca di ruang meeting, di ruangan studio kita. Dari situ Iman kabur karena dia ngelihat pocong di situ. Dan di saat ada teman kita datang itu, dia sebutin pocong yang ada di situ. Dia bisa ngedescribe ya, titik-titik itu, dan semuanya ternyata cocok sama apa yang teman-teman alamin gitu ya. Tapi ya gua kalau ada narsum yang lo serius lo bikin konten di tempat ginian, lah orang kontennya horor, ya lo serius lo dagang di pasar kan kayak gitu. Iya kan? Betul. Iya. Betul. Kecuali konten lu misalkan parenting, baru nyebrang tuh. Lu serius lu bikin konten parenting di sini? Udah serem banget bangunannya. Bawa bocil pulang sawan semua tuh. Tapi kayaknya banyak yang harus diajarin anak-anak di sono gitu. Soalnya banyak juga sosok-sosok anak kecil yang gangguin. Itu yang tadi dibilang narikin gugun itu dijelasin sama dia kalau itu emang anak kecil. Gitu. Makanya lu dengkul-dengkul ini tuh jidatnya pada ayo. Gak usah mulai perlawanan ya. Berarti nanti kalau kita ke narasi misteri, jalannya biar maaf nih, bukan sombong, cuman kita mau gitu-gitu aja ya. Boleh ya. Siapa tahu ada yang kedengkul. Iya kan? Bocil-bocil sotoy. Aduh. Ayo. Masuk. Japanese young people. Maaf. Size enter. Aduh, oke deh. Satu terakhir. Gimana? Ternyata ada relate-nya sama sosok perempuan yang ada di kegantung itu. Si teman kita bilang kecelakaan dan lain-lain. Dan Mas Nur, setelah orang ini cerita, Mas Nur, kita tanya ke Mas Nur tentang sosok itu. Dan kan kecelakaan mobil ya. Ternyata kata Mas Nur, sebelum kita datang ke sana, di saat udah ada dia, di tahun keempat dia masuk, itu emang ada mobil angkot ditaruh di parkiran belakang. Itu bekas kecelakaan dititipin sama orang. Cocok
lagi dong. Itu dia. It's the final countdown gitu. Tapi angkotnya masih ada nggak, Mas? Nggak ada, gue masuk udah nggak ada. Jadi gue nggak tahu itu sama sekali. Yang Jadi, tahu sih Mas Nur. Iya, yang tahu sih Mas Nur itu. Dan ibaratnya kalau gue nanyanya itu nggak mau berbarengan gitu. Iya, Jadi gue, gue denger dari sini begini. Terus gue nanya sini, ternyata ada informasi yang sama. Dan di saat gue dapet informasi itu, gue nggak bilang gue diceritain juga sama yang ini gitu. Oh, jadi seru tuh. Jadi lu simpan, merangkai ya? puzzle. Kita gitu di sana. Nah, ini kayak lo cerita aja sekarang. Terakhirnya, wah bener nih ada angkot Gitu. Iya, bener-bener. Jadi nggak lu konfront ya, maksudnya? Enggak. Ya udah, Soalnya lu tampung gitu. gue tampung, soalnya hal-hal seperti ini kalau mau dilawan gue juga nggak punya bukti faktanya. Iya, betul. Secara logik mau melawannya seperti apa Betul. gitu. Sedangkan gue dan anak-anak juga mengalami hal-hal aneh itu. Iya. Hampir mirip ceritanya sama di rumah Danu dulu sebelum nikah. Yang Gimana ada tuh, di Mas? Kukusan. Apa tuh yang Di mana? belakangnya itu ada lahan kosong. Ada Tamiya parkir bekas kecelakaan di situ. Klontang. Bekas klontang. Iya. Kelontang. Bahasanya kelon. Bahasa kelontang. Lah kalau anak Tamiya lagi Iya, jalan iya, klontang. iya, bener. Bekas kelontang. Iya, bener. Kalau bekas kelanting bunyi itu. Gendut. Bekas kelontang, proto saya berjibi kebetulan. Anjir. Bodinya baret-baret gitu. Ada Tamiya bekas kecelakaan tuh, Mas. Mungkin Mas. Soalnya pas kecelakaan Mas baterainya lepas. Anjing serius banget ya. Taunya yang Asalnya kecelakaan serius setan baterai. Baterai kasan. Setan baterai. Oh pantesan waktu dia Nggak nongol penting. lampu ngedip. Wah, Gak penting. Setan baterai. Setan Sony Mas. Apaan? mana ABC lagi. Setan Gampang banget alkalin. habis. Setan alkalin. Setan Freddy. Ya hitam. Hitam abu-abu tuh. Setan Freddy. Tapi dia ready terus. Ready terus. Freddy. Aduh. Oke. Thank you banget Mas Randi ya. Siap Mas. Aduh. Mas Andi. Thank you udah diajak ke sini Mas. Thank you. Mampir-mampir kita. Udah selagi lah ya. Icelandan. Gokil. Nanti kita gantian ke narasi misteri ya. Siap. Banyak yang nanyain tuh Mas. Serius, Apa Bang? iya? Iya, Serius? beneran. Emang pada tahu podcast Bang Kliwon apa? Takut. Udah diceritain basecampnya begitu. Ih, Dan takut. dan sebenarnya banyak pertimbangan gue buat ceritain ini karena faktor takutnya narasumber udah takut duluan gitu, tapi akhirnya gue ceritain aja udah. Oh, enggak Mas. Narasumber justru malah tertarik. Malah lebih banyak nanti yang akan datang. Amin. Asli. Dan kesurupan di tempat. Dari konten. Viewsnya gede. Gue berkali-kali syuting kesurupan itu lumayan sering. Serius. Lumayan sering. Iya. Dan ada yang gue masukin, ada yang gak gue masukin karena gue butuh perizinan dari narasumbernya boleh nggak dimasukin. Ada lah ya kontennya Mas Randi yang serupan. Kayaknya kita bakar aja deh gitu Mas. Jangan dong. Jangan. Kan gue juga numpang. Oh iya Iya. Bukan punya Anda. Bukan punya saya. Oke, sekali lagi makasih banyak Siap. Mas Randi. Thank you, Salam Mas. buat teman-teman narasi misteri yang Siap, lain. siap. Ya, thank you juga buat Iceland Vodka udah support PMK. Wih gila, Rima. Mantap. Kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Bye Dadah. bye.